Mohon izin. Ininya enggak ada. Ini dicek. Oke Bapak Ibu, mohon izin. Oke. Ya, sebelum sampai di ruangan ini, saya ini orang Padang. Mohon izin Bapak Ibu, di ruangan ada profesor saya kemarin dari Padang. Kurang awak. Assalamualaikum Pak. Jadi saya ini orang Padang dari Sumatera Barat, dari kota Payakumbuh. Ya. Jadi saya anak petani, saya bukan anak profesor, saya bukan anak doktor, saya anak petani. Orang tua saya, alhamdulillah ayah saya masih hidup, sekarang umurnya 84 tahun, lahir tahun 1937. Dan ibu saya melahirkan saya umur 58 tahun. Jadi sudah menopause dan saya baru lahir. Saya SD saya di Jakarta, kebetulan kakak di Jakarta, SMP saya di kampung, SMA saya di Dagung-Dagung, Pak. Dan kuliah saya di Universitas Negeri Padang. Saya singkat cerita aja dari kuliah. Ya, saya dulu untuk berjuang di kuliah itu tidak mudah. Ya, saya berjuang kuliah itu dulu saya jualan duren, saya jadi tukang pop ice, jadi connect mobil, jadi driver. Ya, ini dulu kafe saya, tapi walaupun saya dulu masih muda, saya punya 10 cabang pop ice. Walaupun saya tukang pop ice, penghasilan saya 15 juta per hari Pak dulu. Alhamdulillah ini juga awal-awal jadi programmer dulu. Ya, jadi pop ice saya ini dulu paling terkenal lah se-air tawar itu Pak di kampus saya di Padang. Singkat cerita, saya juga Duta Wisata Sumatera Barat 2012. Jadi saya pecinta kebudayaan dan cinta pariwisata. Kemudian saya juga mengisi seminar. Alhamdulillah sampai hari ini sudah mengisi acara tentang blockchain ini di 15 negara. Ya, jadi nggak cuma di Indonesia, saya ngisi acara tentang blockchain ini di Thailand, di Hong Kong, di Cina juga, di Amerika, di Eropa. Alhamdulillah hari ini bisa share ilmu blockchain ini di depan Bapak Ibu semua. Dan ini grup perusahaan kami yang sudah pakai teknologi blockchain sekarang sudah ada 36 untuk pencatatan akuntingnya, sehingga tidak ada omset yang bolong, tidak ada omset yang nggak tercatat melalui blockchain. Jadi singkat cerita, ini kegiatan-kegiatan saya sehari-hari waktu kuliah dulu di Amerika. Ini tadi saya cerita waktu di India, di Entrepreneurship Development Institute of India. Kemudian saya lanjut juga beberapa sekolah online. Sekarang itu sekolah udah gampang Bapak Ibu. Jadi saya MBA online udah nggak tahu, udah nggak kehitung, karena saya haus belajar. Karena saking banyaknya bisnis yang mau saya garap, saya harus tahu semuanya proses bisnisnya. Tapi saya rasa nggak mungkin saya sendirian, itulah kenapa juga mempelopori kita mengundang Bapak Ibu para profesor datang ke sini bagaimana merumuskannya. Karena ilmu blockchain ini Pak lahir pada saat saya lahir tahun 91-92, blockchain ini baru lahir. Jadi barulah 2008 decentralized blockchain pertama di dunia didirikan oleh Satoshi Nakamoto. Nanti saya akan cerita panjang. Di kegiatan-kegiatan saya juga pemecah rekor muri Pak untuk event beasiswa. Jadi the biggest scholarship event in Indonesia, saya pemecah rekor murinya karena saya dulu orang susah. Jadi saya nggak bisa ngasih bantu orang, saya kerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa untuk memberikan ribuan beasiswa di seluruh Indonesia dan kita dapat rekor murinya. Dan selama 2 tahun terakhir, kalau ada rekor muri antigen terbanyak selama 2 tahun terakhir, saya berkeliling 20 negara lebih. Saya sudah di swab antigen terbanyak di dunia sebanyak 358 kali. Ya, 538 kali sepanjang 2 tahun terakhir. Jadi sekali swab. Ke Amerika swab, Meksiko swab lagi. Aduh. Jadi hidung saya ini udah bobol dengan di swab, Pak. Jadi saya di dunia kripto ini sudah 10 tahun Pak. Jadi mungkin baiknya kita belajar, bercerita. Karena saya pelaku industri ini, kita akan meluruskan mungkin miskonsepsi yang terjadi di masyarakat selama ini. Mudah-mudahan dengan seminar hari ini materi akan saya share, kita bisa menambah ilmu bersama-sama. Mohon izin Pak Prof, Guru Besar semuanya, kita masuk ke materi. Bapak Ibu, kita mulai dulu dari tahun 1942 ya. Ini adalah the world first digital computer tahun 1942. Ya, kalau ini komputernya hidup, listrik sebalik mati Pak. Jadi ini saking besarnya energi yang dulu
dibutuhkan namanya adalah proyek ENIAC. Kemudian ini adalah flash disk pertama di dunia Bapak Ibu dengan kapasitas 5 MB. Jadi ini kapasitasnya 5 MB, satu lagunya MP3-nya Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu. Dulu sebesar bom atom dulu. Waktu pertama kali ditemukan 1946. Lalu 2005 ada micro SD 128 MB, 2014 naik 128 GB, 2021 2 tera, ukurannya sama sebesar kuku. Artinya apa? Sekarang dunia makin lama makin kecil Pak, dengan hadirnya teknologi. Jadi teknologi di masa depan, apalagi blockchain ini bisa diimplementasikan tidak hanya di dunia keuangan, yang Bapak Ibu lihat sekarang itu adalah blockchain digunakan di dunia keuangan, maka lahir yang namanya cryptocurrency. Ya, tapi blockchain lebih daripada itu. Blockchain ini bisa digunakan untuk medical, education, transportation, renewable energy, telecommunication, industri, media, marketing, food integration. Kurang lebih 9.328 jenis bisnis turunan bisa pakai blockchain. Nah, dulu kita mungkin pernah kirim surat pakai kantor pos. Kalau sekarang mungkin sudah pakai email saja. Ya, jadi kantor pos sudah pakai. Dulu kita nelpon di wartel, sekarang itu ada SMS. Kemudian SMS, ada WhatsApp, Line, ya, BlackBerry Messenger dulu mendistrap atau menggusur itu SMS, orang tidak pakai SMS. Koran didistrap oleh portal berita online. Kemudian juga toko warung toko offline didistrap oleh toko-toko online. Kemudian apa salahnya tukang ojek yang juga kena gusur yang namanya Gojek online, ya. Tukang tiket pesawat kena gusur dengan namanya aplikasi Traveloka, aplikasi tiket online, tiket.com dan lain-lain. Dan sekarang terjadi uang fiat mulai terdistruksi dengan yang namanya digital atau cryptocurrency seperti Bitcoin, Litecoin, Goldcoin dan lain-lainnya. Tapi kita tidak akan bahas cryptocurrency hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas teknologi blockchain-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara soal kripto, kita harus bicara dari sejarah. Kripto ini sudah dipakai 400 tahun sebelum Masehi Bapak Ibu. Yang namanya alatnya Skytel Chipper. Jadi kriptografi itu adalah teknik penyandian. Bagaimana sandi yang dikirim, pesan yang dikirim tidak dibaca oleh orang lain. Pada 400 tahun sebelum Masehi, Skytel Chipper ini sudah digunakan. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, kripto ini juga sudah digunakan, Bapak Ibu. Ya, kriptografi ini digunakan untuk mesin Enigma namanya dulu. Mesin Enigma ini sudah pakai teknologi kripto atau teknologi penyandian enkripsi. Itulah dari kriptografi. Barulah pada tahun 1976 di kampus saya di Boston, di Amerika, lahirlah yang namanya asymmetric kriptografi atau yang hari ini kita kenal dengan yang namanya internet. Jadi Bapak Ibu, kripto itu adalah tulang punggungnya internet, ya. Jadi kalau lepas dari perdebatan kripto itu baik atau tidak, itu kita belajar dari sejarah saja. Sejarah membuktikan internet itu tulang punggungnya adalah kriptografi. Jadi yang namanya asymmetric kriptografi. Jadi kriptografi adalah tulang punggung dari internet. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dulu nonton film The Net, film ada pizza, ya, di filmnya itu adegan pizza. Ini adalah toko online pertama di dunia yang jualan online, Pizza Hut. Pizza Hut ini jualan online pertama tahun 94 Bapak Ibu, ya. Kemudian apa itu blockchain? Nah, inilah kita bahas sedikit tentang blockchain. Jadi ada ciri khas daripada blockchain ini. Yang pertama ciri khasnya adalah timestamp. Ada stempel waktu pada dokumennya di blockchain itu. Jadi stempel waktu ini ciri khas pertama dari blockchain. Yang kemudian yang kedua ciri khasnya adalah auditable database. Database yang dapat diaudit, dapat dibuka lagi maupun 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan dapat dibuka lagi karena dia diamankan oleh kriptografi. Jadi ilmu kriptografi tadi digunakan dalam teknologi blockchain untuk mengamankan data yang ada di dalamnya. Sehingga tidak sembarang orang yang bisa membuka, harus ada punya kunci khusus untuk bisa membuka database tersebut. Jadi yang ketiga adalah ciri khas daripada blockchain adalah konsensus protokol. Apa itu konsensus protokol? Yaitu sebuah konsensus yang harus diizinkan. Jadi di dunia sekarang ini ada dua blockchain Bapak Ibu.
ada permission blockchain, ada permissionless blockchain. Bitcoin, Litecoin, dan kawan-kawannya cryptocurrency itu adalah permissionless blockchain yang nggak perlu minta izin ke siapapun, dan dia sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun di industri kripto. Tapi kayak wacana central bank digital currency itu adalah permission blockchain, blockchain yang diatur. Siapa yang mengeluarkan, siapa yang approve, siapa yang ACC, itu semua bisa diatur di dunia blockchain. Jadi permission dan permissionless blockchain itu adalah salah satu dua model blockchain yang ada di dunia hari ini. Mengenai kripto Bapak Ibu, mengenai digital currency atau cryptocurrency ini sudah dikembangkan sejak tahun 1989. 20 tahun sebelum Satoshi Nakamoto berhasil menemukan yang namanya Bitcoin. Ya, jadi tahun 1989 Davidcom itu sudah mendirikan namanya DigiCash, namun gagal. Kemudian tahun 93 Mondex gagal juga, Cybercash 94 gagal, Eagle 96 gagal, SS Adam Greenback 97 gagal, BitGold 98 gagal, D-Money Wayday 98 gagal, Looker atau Bellori 99 gagal. Dunia internet hanya tahu sejarah ini dari D-Money aja, dari Wayday 98. Tapi tidak tahu sejarah dari Davidcom 1989 yang tahun 91 juga akhirnya menemukan blockchain. 91 dan 92 adalah pertama kali di dunia blockchain itu menyimpan database tahun 92. Makanya saya lahir tahun 92, saya ingat sekali blockchain itu lahirnya sama tahun saya lahir. Jadi next, tahun 1974 ditemukan teknologi namanya Ethernet. Ethernet ini dipakailah website pertama, domain pertama Tricom tahun 1979, lahirlah website pertama di dunia. Kemudian ditemukan teknologi TCP/IP tahun 1974, dipakai teknologi ini oleh Cisco 1984 Bapak itu. Kemudian HTTP ditemukan 90,